Komsos Keuskupan Ruteng. Oke, jumpa lagi dalam bincang-bincang pastoral. Kali ini bersama saya Valeria Rahma, tentunya host yang ada di mana-mana ya. Iya, Sobat Media, kali ini kita akan bahas soal gerakan dan aksi iklim anak muda berbasis lokal dan pangan lokal. Ini tema yang cukup dan sangat menarik ya. Ya, kali ini sudah ada bersama saya dua sobat kita. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, kita baiknya perkenalan dulu ya. Oke. Karena ada yang bilang kalau kita tidak baku kenal, kita tidak baku sayang. Ada kakak siapa? Ada Kak Yohan dari LC Momanglino. Oke, kakak Yohan dari LC Momanglino. Ya, saya Ina dari LC Momanglino. Oke, ada kakak Yohan dan kakak Ina. Oke, bahas-bahas soal iklim ini kakak. Boleh jelaskan ke kami, ceritakan ke kami, apa itu LC Momanglino? Kalau LC Momanglino itu satu komunitas kecil. Cuman kita itu bergeraknya di perubahan iklim sama pangan baik. Itu untuk hanya ada di Manggarai. Nah, terus ada di tempat lain juga. Di mana itu? Di Flores Timur. Cuman namanya juga beda di sana gitu. Kalau di Manggarainya Momanglino, yang di sananya itu apa namanya? Sayang Bumi. Oh, bukan. Iya, Di sana apa? kita sebutnya Flores Timur aja ya. Oh, secara umum disebut Flores Jadi Timur. sebenarnya kita itu dari Koalisi Pangan Baik ya. Nah, Koalisi Pangan Baik ini ada dua komunitas, itu di Flores Timur sama di Manggarai. Nah, di Manggarai tadi seperti yang Kak Yohan bilang itu lokal champion Momanglino ya. Oh, LC itu lokal champion champion. Momanglino. Di Pangan Baik ini payung besarnya. Iya, pengurusnya Oke. di Pangan Baik. Lalu di LC Momanglino ini juga dari Manggarai itu ada 6 desa ya. Ada 5 desa. Ada 5 desa, itu ada Desa Rai, Desa Tal, Bangkalelak, Wewo, Colol. sama Ruteng. Hanya satu saja Manggarai Timur, ada di Colol. Ada di Manggarai Timur, ada di Manggarai, kemudian Manggarai Barat? Manggarai belum masuk. Belum ya, tapi akan ada rencana di sana juga. Rencananya sih. Semoga. Oke. Di LC Momanglino ini semua yang bergerak itu anak-anak muda memang Iya, dia punya anak-anak ini. muda semua. Boleh ceritakan sedikit awal mulanya kalian bergerak di LC Momanglino ini? Awal mulanya sih kita diutus sih dari desa. Kebetulan Ayo Indonesia turun ke desa untuk minta anak muda bergabung dengan mereka. Nah, tahu-tahu sampai di Ayo Indonesia kita itu masuk satu komunitas. Nah, komunitas itu namanya Momanglino yang tadi. Nah, bergeraklah ini pangan baik dan menyuarakan perubahan iklim ini. Oke. Berarti sebenarnya ada payung besarnya juga dari Ayo Indonesia. Terus muncullah satu komunitas yang kalian sepakati bersama diberi nama LC Momanglino. Iya. Oke. Kegiatannya di dalam LC Momanglino ini apa saja yang terkait dengan isu iklim? Oke. Kalau kegiatannya banyak. Yang kita sudah jalan di beberapa tempat. Di Wewo ada penanaman kopi, di Bangkalak penanaman bambu, terus Sari Jahe juga ya. ya jahe. Lalu di Desa Tal. Desa Tal itu sorghum. Sorghum. Iya. Jadi kawan-kawan LC Momanglino ini dia bertani juga kan? Kayak misalnya tanam atau pengolahan atau apa kegiatan besar di dalamnya? Kita juga bertani, kita juga bagian pengolahan. Pokoknya bergerak semua sih. Bergerak. Contoh dari pangan lokal itu pasti ada produk turunan dan kita masuk juga di situ. Gitu loh. Oke. Gitu. Oke, sahabat Komsos. Jadi LC Momanglino ini menarik ya, karena dari hulu sampai hilir semua diatur, ikut menanam, kemudian perawatan, kemudian apa namanya panen, kemudian diolah dan apakah sudah dipasarkan sendiri? Iya. Sudah dipasarkan di tiap festival kita bawa terus itu. Dan besok juga pasti pamerin di atas di pameran Golocuru ini. Oke. Ya, untuk yang setiap festival itu kita standnya selalu dapur mama. Dapur Mama. Ya, nama standnya itu Dapur Jadi kalau ada Mama. festival kita selalu untuk namanya Dapur Mama. Dari situ semua pangan lokal dari anak LC itu tampilnya di situ. Dari yang pangan-pangan kayak belum diolah sampai yang sudah olah semuanya di situ. Oke. Kenapa namanya Dapur Mama? Kenapa tidak satu brand saja? LC Momanglino. Kalau Mama sendiri kan kayak punya khas ya, yang di dapur itu selalu Mama. Mama. Oke. Iya. Catatan nih untuk kawan-kawan. Semoga nanti ada dapur bapak-bapak gitu. Kalau dapur bapak-bapak sih agak berat. Kenapa? Karena bapak-bapak itu selalu
orang Manggarai bilang bapak-bapak itu duduk di depan. Oh begitu ya. Dia tidak pernah ngurusin yang di belakang. Ya, semoga nanti ada lah dapur bapak. Kekurangan, kelebihan di belakang itu urusan mama. Urusan mama. Oke, makanya menarik. kita menghormati mama ya, kita buatlah ini. Diberi nama dapurnya. Dapur mama. Iya. Lalu bagaimana cara koordinasinya? Karena kan ada di Manggarai Timur, ada di mana-mana begitu, ada di 7 titik tadi kalau tidak salah ya. Ada di 7 titik. Bagaimana cara mengkoordinasinya? Kalau untuk koordinasinya sih sekarang kan udah zaman-zaman gadget ya. Kita pakai WA group, udah itu di FB, Instagram. Kita ada Instagram khusus yang Dapur Momang Lino. ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan itu nungkrung dulu, yang mau ikut ini siapa? Oke. Terus Ayo Indonesia juga punya mata sendiri mau lihat yang paling banyak aktivitas, yang paling banyak kegiatan, ya itu yang akan ditampilkan. Oke, berarti di setiap titik itu punya kegiatan punya kegiatan masing-masing, masing-masing. diproduksi di masing-masing titik. Iya. Jadi ke dapur mamanya hanya untuk store barangnya, tinggal nanti dipisahkan. Secara singkat sih dapur mama ini bagian Aksinya pemasarannya kayak- dia. Oke, kayak tokonya, Kayak ya, tokonya, tokonya iya. gitu. Waktu pertama kali LC ini kah, untuk pengolahan pangan ini apakah ada pelatihan atau memang karena berdasarkan teman-teman kreativitas sendiri? Kita tiap desa itu ada dampingan ya. Oh, oke. Kita sendiri yang dampingin mereka. Kakak-kakak dorang Ya, ya? kadang ada kita tidak tahu nih, lihat YouTube, lihat tutorialnya, cara buatnya apa, gitu. Menarik ya teman-teman muda karena akhirnya dengan teknologi yang ada kakak-kakak mau belajar sendiri dan akhirnya bisa mengembangkan itu. Sekarang kita bahas soal perubahan iklim kawan-kawan. Perubahan iklim itu kan ya, memang sangat meresahkan. Kita sekarang banyak merasakan dampaknya kayak produktivitas pertanian kita sekarang menurun, kemudian cuaca yang tidak jelas, begitu tidak bisa diprediksi. Lalu kenapa gerakan kalian ini akhirnya memilih dan memutuskan untuk kayaknya ke pangan lokal? Kenapa seperti itu? Alasan mendasarnya apa? Mungkin kalau dari segi alasan tuh pangan lokal itu kan kalau didistribusikan daerah tersendiri itu kan lebih bagus. Nah, kita tidak mendatangkan dari luar, jadi ekspornya sekitar Manggarai gitu. Terus yang kedua dari segi kesehatan. Nah, pangan lokal itu kan nutrisi gizinya lebih sehat ya dibanding makanan yang kalau kita makan di warung atau makanan yang siap saji. Oke. Gitu. Lalu yang kedua, yang ketiga itu mitigasi. Kan sekarang perubahan iklim ya, mau kita tanam sayur sekarang gagal, padi produksinya menurun. Nah, kami mengajak masyarakat untuk kembali ke pangan lokal dengan tanaman sorghum, jahe, itu kan supaya biar mitigasi, supaya mereka bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Oke, untuk ketahanan pangan ya. Ada tambahan, kita lihat situasi sekarang. Dengan masuknya pangan-pangan dari luar, bahwa lupa semua untuk pangan-pangan lokal kita. Kita buat perbandingan. Zaman dulu orang tua kita itu makan-makan apa adanya hasil dari bumi Manggarai. Apa kesehatan mereka itu terjaga. Sekarang umur 60-an aja bisa itu udah bonus. Kalau sekarang karena apa, ada pengaruh-pengaruh dari makan-makan dari luar gitu. Itu yang kita pikirkan. Makanya kita angkat itu pangan lokal. Untuk menyuarakan pangan lokal juga dan biar tidak lupa sama anak kecil yang di bawah kita nanti gitu. Biar ada terus ini ya. Biar berjalan terus. Iya, berjalan terus pangan lokal dibudayakan kembali. Jadi itu kawan-kawan ya. Dari alasan pertama bahwa kita punya sumber daya alam yang sangat banyak ya, gitu. Dari tradisi kita, kebudayaan kita sudah mewariskan itu bahwa kita punya pangan lokal. Lalu lebih sehat. Juga mungkin memberdayakan petani ya, teman-teman juga karena ambil dari mereka terus kalian olah. Begini, kebanyakan petani itu tidak menanam pangan lokal karena apa? Pikirnya Pak, nanti pasarnya kemana? Oke. Nah, sekarang kita mengajak mereka untuk kembali ke pangan lokal dan ya kita yang dampingin mereka, habis itu pasarnya nanti gitu. Juga dampingannya itu mengajar juga untuk ini kah? Pengolahan pangan lokal. Kita ada apa namanya? Kayak pelatihan untuk memasak untuk yang produk-produk baru.
Oke, sehingga jahe itu bukan hanya jadi jahe, Bukan jahe-jahe, iya. Jadi bisa untuk bukan hanya diiris pakai garam makan. Iya, kan, iya. Sekarang Itu obat udah tradisional orang iya, Madura ya. Sekarang Iya. diseduh gitu. Diseduh. Iya, oke. Dijadikan bubuk Iya. dan berbagai varian tuh Iya. banyak. Boleh cerita produk-produk yang kalian sudah bikin yang unik? Mungkin dari jahe ada kue jahe atau ada apa begitu? Ada yang unik yang sekarang itu yang diketahui oleh pas pertamanya teman-teman Iya. pertamanya, permen jamu. Iya. Permen Permen jamu. Oke. Nah, permen jamu mungkin ceritanya lucu. Pas kita coba pertama itu, coba permen jamu, kebetulan ada yang masuk angin. Nah, permisi ya, maaf ya, maaf ya. Udah habis makan itu orangnya apa? Buang angin. Kentut terus gitu loh. Oke. Weh, ini bagus juga untuk kesehatan ini permen gitu loh. Itu kayak model ide-ide yang bukan kreatif sih, cuma ide asal-asalan tapi menghasilkan yang lebih bagus gitu loh. Oke, asal-asalan yang Iya. kreatif ya. Iya. Karena akhirnya terbukti dan Terbukti, ternyata ya. bisa untuk kesehatan Iya. juga baik. Lalu kita punya sumber daya alamnya di sini. Lalu yang paling penting untuk mitigasi, karena sekarang sedang perubahan iklim ya, ketahanan pangan kita harus mulai dari sekarang Iya. kita perbaiki supaya nanti ya ini kita berharap semoga ke depannya baik-baik saja. Iya. Tapi mitigasi itu sangat penting. Sangat penting. Kalau terjadi hal yang ya kita tidak mau ya ada kelaparan dan Iya. lain-lain. Tapi paling tidak kita sudah punya ini tameng, sudah punya senjatanya untuk bertahan. Begitu kira-kira ya kakek. Oke. Ada harapan mungkin untuk teman-teman muda lain yang menonton kita, mendengar perbincangan kita soal isu iklim dan kekayaan lokal kita. Harapannya sih gini, jangan cuman yang komunitas Momang Lino saja yang ikut kegiatan-kegiatan mengenai masalah perubahan iklim ini dengan pangan baik. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, teman-teman muda ya bisa terugah hatinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih mendukung lagi dengan kegiatan dari Momang Lino ini gitu loh. Oke, kalau mereka KKLC Momang Lino ini kan ke ini ya, lebih ke pangan Pangan, ya. iya. Mungkin kawan-kawan lain ada yang aksinya lain untuk pengurangan penggunaan sampah Iya. plastik atau lain-lain, mau budayakan jalan kaki supaya Iya. kita tidak kasih polusi Kasih terus polusi, ya. iya. Itu bebas kawan-kawan, tapi setidaknya kawan-kawan dari LC Momang Lino ini memberi kita semangat, memberi inspirasi supaya kawan-kawan juga bisa bergerak dengan caranya masing-masing untuk tetap menjaga bumi, menanggapi isu iklim. Iya. Oke. Lalu kedepannya mungkin ada rencana, mungkin ada mau penyebaran di titik yang lebih luas di Manggarai ini atau seperti apa? Rencananya memang rencana selalu ada ya. Cuman kita terbatas dengan, kalau terbatas dengan waktu sih tidak mungkin. Iya. Itu kita ini hanya terbatas dengan orangnya saja. Oke. Gitu. Seandainya kita turun ke mana dengan kegiatan pribadi juga kan terhalang gitu loh. Oke. Pengennya ya dengan adanya video ini teman-teman yang lain ya bisa hubungin kita, ayo ikut gabung dong apa segala macam gitu loh. Iya. Berarti kalau mau bergerak juga tertarik nih, ada kawan-kawan yang tertarik untuk Iya. gabung di LC Momang Lino, Iya, silahkan. caranya tinggal kontak kontak aja ya, gitu. nanti kontak ya di Instagramnya Dapur Dapur Momang Momang Lino. Lino. Oke, Instagramnya @dapurmomanglino. Kawan-kawan yang mau berpartisipasi, mau bergerak untuk menanggapi isu iklim, isu perubahan iklim, kalau mau bergabung dengan LC Momang Lino ke Dapur Momang Lino. Dapur Momang Lino. Oke. Selanjutnya kakak mungkin ada harapan untuk kedepannya. Ini closing statement saja. Iya. Closing Kalau statement. harapan dari saya sih lebih ke pertanian ya. Kemarin saya ada ikut kegiatan, terus satu kalimat yang buat saya sadar, dia bilang, masa iya kita lupa dengan pertanian, sementara kita sekolah dari hasil pertanian. Oke. Jadi dari situ kita sadar bahwa, oh iya ya, kita harus kembali lagi ke pertanian. Oke, karena pertanian ini banyak memberi kita ini ya, Ya. memberi kita hidup, menyokong kita punya hidup. Petani saja kepanjangannya, penyangga tatanan negara Indonesia gitu. Oke, abang. Kalau saya sih harapan untuk kedepannya itu lebih bangun inisiatif yang sudah tidur gitu loh, untuk mengenai pangan-pangan lokal ini, itu aja.
mungkin dari pemerintahan, dari pihak gereja, pokoknya dari semuanya harus ada inisiatif untuk membangun pangan lokal. Ada satu statement yang apa? Bukan cuma nasi apa? Yang itu? Kenyang tak harus nasi. Oke, Itu loh. bisa juga kenyang karena ubi ya. Iya. Kan? Iya. Siapa tahu kenyang jahe. woi. Iya. Ya karena pangan lokal di Manggarai itu banyak sekali. Iya. Umbi-umbian, kacang-kacangan, terus sorghum, mungkin tahu ya sorghum. Iya, pernah makan. Jali-jali pernah makan? Oh, belum. Nah. Kenapa tidak bawa tadi? Harusnya dibawa dipajang Oh, iya, di sini maaf. ya, no? Biar Ah, iya, aku benar. Nanti kunjungin dapur mama stand di dapur atas. mama. Kalau Vale boleh kan gratis. Iya, silakan. Suka makan. Nanti kita urus di belakang saya. Oke, ada orang dalam aman. Oke, itu harapannya Iya. gereja, kemudian Pemerintah. semua pihak diharapkan bisa kembali untuk mau belajar lagi soal pangan Pangan lokal lokal, kita supaya bisa menyelamatkan perut sendiri. Kau bayangkan nanti pas perubahan iklim pesawat tidak bisa datang bawa Indomie dari sana, bawa beras yang diekspor dari luar ya. Kita ada jahe, ada Ya. semua yang bisa kita tanam di pekarangan Iya. rumah kita. Oke, itu saja. Ya. Itu saja. Oke, sahabat Komsos, itu dia obrolan menarik kita dengan tema kita tadi, gerakan dan aksi iklim anak muda berbasis lokal dan pangan lokal. Jadi harapan untuk kawan-kawan semua yang menonton obrolan kita, mendengar perbincangan kita, semoga kedepannya pangan lokal Manggarai semakin apa? Makin berjaya, Oke, semakin makmur. berjaya, makmur. Terus masyarakat Manggarai, terutama juga umat Keuskupan Ruteng bisa bertahan dengan pangan lokal dengan pangan lokal. Kawan-kawan yang mau bergabung boleh sekali langsung kontak Dapur Momang Lino. Iya, Dapur Momang Lino Instagramnya kalau mau jadi volunteer untuk bergerak dalam gerakan perubahan iklim. Terima kasih kawan-kawan, semoga kedepannya kita semua anak muda tidak hanya duduk diam menyaksikan fenomena yang terjadi, tapi kita bergerak dengan apa yang kita bisa. Demikianlah program Bincang-Bincang Pastoral edisi kali ini. Sampai berjumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya. See you!